Saiful, sebelum kita memasuki bahasan kita pada hari ini, ada baiknya kita mengingat pelajaran-pelajaran yang terdahulu. Nah, kalian sudah mempelajari pelajaran terdahulu. Apa itu pelajaran terdahulunya? Sebelum pelajaran sholat berjamaah. Besar yang pertama misalnya yang perempuan itu haid. Yang kedua nifas. Yang ketiga ada keluar darah istihadah namanya ya. Itu darah penyakit. Nah, yang keempat misalnya apa lagi? Contohnya orang dalam keadaan janabah atau junub. Nah, sebelum memasuki pelajaran yang baru, ada baiknya Ibu memberikan tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, kalian nanti bisa menjelaskan pengertian apa itu sholat berjamaah. Karena tema atau materi kita yang akan kita pelajari ini adalah tentang sholat berjamaah. Yang kedua, kalian nanti bisa mengetahui syarat sah sholat berjamaah. Yang ketiga, kalian nanti bisa menyebutkan hukum sholat berjamaah. Nah, yang keempat, nanti kalian bisa mengetahui hukum sholat orang yang masbuk. Sudah pernah kan dengar apa itu sholat masbuk? Orang yang sholatnya masbuk. Nah, nanti kita teruskan pelajarannya. Yang kelima, menyebutkan apa-apa saja halangan dalam melaksanakan sholat berjamaah. Nah, itulah tujuan dari pelajaran kita hari ini ya. Nah, sebelum kita memasukinya, tentu kalian pengen apa itu ya sholat berjamaah. Sangat penting karena apa? Ada hukum-hukum tertentu apabila kita melaksanakan sholat berjamaah. Amati gambar-gambar di sini, coba kalian perhatikan ya. Nah, di sini ada gambar-gambar orang sholat berjamaah. Nah, kalian memperhatikannya itu harus dicermati. Sini ada apa-apa saja yang terkandung di dalam gambar tersebut. Nah, ya, ada sholat berjamaahnya saja sesama laki-laki. Ada sholat berjamaahnya sesama perempuan. Nah, ini bisa diartikan. Boleh kalian mengartikannya. Yang kedua ada gambarnya, ada imam, ada juga makmum. Nah, ini tata cara sholat berjamaahnya. Perhatikan semuanya dan diamati. Dan diamati gambar-gambar tersebut. Ya, diamati dulu. Berjamaah itu. Yang pertama boleh dicatat kalian ya. Yang pertama ada imam. Yang kedua ada makmum. Nah, makmum tersebut berniatnya harus mengikuti imam. Yang ketiga, sholat itu dikerjakan dalam satu majelis. Nah, contohnya tadi sudah diterangkan, sudah disebutkan di mana? Di masjid. Yang berikutnya, sholat makmum harus sesuai dengan sholatnya imam. Sholat makmum sesuai dengan sholatnya
memimpin seluruh jamaahnya. Nah, jamaah itu yang disebut yang di belakang, baik jamaah laki-laki maupun jamaah yang perempuan. Sehingga untuk menjadi imam itu juga harus ada syarat tersendiri. Nah, menjadi imam dalam sholat itu harus ada syarat tersendiri. Yang pertama apa? Iya, yang pertama apa sih? Dalam membaca Al-Quran. Pasti. Yang kedua, mengetahui syarat dan rukun sholat. Yang ketiga, imam tadi paling luas ilmunya dibanding dengan makmum. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, imam harus seorang yang baligh atau yang cukup umurnya. Misalnya tidak boleh imamnya itu lebih kecil, umurnya juga masih muda, terlalu muda. Apa tadi ini? Rian Apriyati diimami oleh anak yang berumur, misalnya dia tahu baca Al-Quran, tahu, tetapi umur anak tersebut kecil sekali. Nah, tidak sesuai. Yang dipimpin oleh seorang yang masih kecil. Nah, artinya belum baligh. Nah, yang keempat, posisi imam itu harus di depan. Nah, bukan di samping, bukan agak masuk dikit ke dalam posisi makmum, tidak ya. Tetapi posisi imam itu harus ke depan, di paling depan. Nah, yang berikutnya seorang imam itu hendaknya seorang laki-laki. Apalagi jamaahnya itu ada jamaah laki-laki, ada jamaah perempuan. Nah, jamaah perempuan. Yang berikutnya, imam tersebut tidak bermakmum kepada orang lain. Misalnya dia di sebelah sana sedang menjadi makmum, nah tahu-tahu dia lari nak jadi imam, padahal dia sudah melaksanakan sholat berjamaah. Nah, itu tidak termasuk syarat sah sebagai menjadi imam. Sedangkan syarat-syarat menjadi makmum, nah kita sebagai makmum ini harus tahu juga syaratnya. Nah, apa saja? Makmum berniat mengikuti imam. Nah, contoh niatnya seperti sholat maghrib. Ada yang bisa niat sholat maghrib yang mengikuti makmum? Contoh, sholli farda salat seorang makmum mengikuti imam. Harus disebutkan ada an-makmuman lillahi ta'ala. Yang berikutnya, makmum itu mengetahui gerakan sholat imam. Makmum harus mengetahui gerakan sholat imam. Nah, apalagi kita sekarang ya, makmumnya itu sudah disediakan mikrofon, jadi kita sudah mendengar ya, atau aba-aba yang dilaksanakan oleh imam tersebut. Nah, kita di belakang itu tinggal mengikutinya. Jangan misalnya seorang makmum ingin nak cepat balik atau nak cepat apa, sedangkan dia dalam keadaan posisinya menjadi makmum, cepat-cepat dia sholat dia sendirian, tapi dalam saf yang sama. Nah, itu tidak boleh. Duluan dia balik. Nah, itu berarti bukan mengikuti imam, kan, tetapi dia sholat sendirian. Nah, yang berikutnya, syarat kita menjadi makmum berada dalam satu tempat atau satu majelis tadi. Nah, berada dalam satu majelis dengan imam. Ada imam, ada makmum. Misalnya si ustaz
imamnya, makmumnya, Apriyadi, Saiful, Ibnu itu menjadi imam. Nah kita harus berada dalam satu tempat, bukan imamnya di rumah, kita di masjid, atau kita di rumah, imamnya di masjid. Itu tidak disebut dengan sholat berjamaah. Nah yang berikutnya posisi imam itu harus di depan, kita di makmum harus di belakang imam. Nah jangan kita sejajarnya dengan imam, kita juga manusia. Nah kita juga manusia, yang tidaknya ingin menyamai posisi imam. Nah itu tidak boleh. Nanti kalau kita sejajar, tidak ada yang memimpin kita. Nah kita juga harus mengetahui posisi kita sebagai makmum. Yang berikutnya, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Contoh, nah contohnya apa? Sholat imam, sholat maghrib, kita juga harus sholat maghrib. Nah sholatnya imam, sholat isya, kita juga harus sholat isya. Sholatnya imam, sholat zuhur, kita juga harus sholat zuhur. Nah itulah yang disebut dengan sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Ya, itu perlu diingat dan perlu diketahui syarat kita menjadi makmum. Bukan sekedar makmum saja, harus diketahui syarat-syaratnya. Supaya apa? Supaya sholat berjamaah kita itu lebih afdol. Terutama kita lebih dapat apa? Pahalanya dalam melaksanakan sholat berjamaah. Karena apa? Karena sholat berjamaah itu ada keutamaannya, karena ada dasar hukumnya. Kita melaksanakan sholat berjamaah. Apa itu dasar hukumnya? Nah, dalilnya sholat berjamaah. Ada dua hadis tentang sholat berjamaah. Apa kata hadis tersebut? Boleh kita baca sama-sama? Ya. Ikuti Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar Sallallahu alaihi wasallam. qala Qala salatal jamaati dulu salatal fardhi. Ya, nanya itu yang mudah. Saiful, apa itu salat berjamaah? Iya, betul. Nah, ya siapa lagi apa yang disebut dengan salat sendirian? salat munfarid. Ya, salat sendirian disebut dengan salat munfarid. Yang berikutnya, tadi di sini disebutkan ada halangan dalam sholat berjamaah. Nah, tentu kalian tahu tidak apa saja halangan dalam sholat berjamaah itu? Yang pertama ada hujan. Hujannya apa? Hujannya sangat lebat. Tidak mungkin kita untuk dapat menuju ke masjid. Atau angin kencang. Ya. Yang kedua, ya angin kencang yang berbahaya, angin badai. Contoh seperti sembahyang Jumat. Sebelum sembahyang Jumat sudah mulai mendung. Nah, pas kita nak berangkat datang hujan badai. Nah, itu juga salah satu halangan sehingga kita tidak dapat pergi menuju masjid. Nah, yang berikutnya sakit susah berjalan tadi. Kenapa? Misalnya kena paku. Iya. Kenapa lagi? Banyak ya kalau sakit yang tidak bisa menuju masjid itu. Sakit gigi, tidak bisa ditahan sakitnya. Sakit yang lama terbaring. Itu sakit. Pokoknya contoh sakit
tidak bisa mengikuti sholat berjamaah. Yang kelima apa lagi tadi tuh? Karena baru sudah makan makanan yang berbau. Itu buang air besar dan buang air kecil. Ingat ya, adalah sholat yang menghalangi sholat berjamaah. Lalu untuk mendiskusikan tentang gambar tersebut. Nah, kita lihat lagi kelompok. Ini bisa 2 kelompok, yang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Bikin kelompok. Terus ya, hasil diskusinya coba dipresentasikan ke depan. Kelompok mana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang salat berjamaah. Gambar 1 menggambarkan salat berjamaah sesama laki-laki yang dipimpin oleh imam laki-laki. Gambar 2 menggambarkan salat berjamaah sesama perempuan yang dipimpin oleh imam perempuan. Ada lagi? Gambar 3 imam dan makmum yang masbuk. Apa itu masbuk? Apa itu makmum masbuk? Ya, yang lain ada yang bisa jawab? Ya, tadi. Apa tadi Nuraida? Makmum yang masbuk itu apa? Disebut apa? Al-Fatihah. Iya, nah makmum yang ketinggalan bacaan Al-Fatihah di imam. Nah, itulah tadi ya. Silakan duduk kembali. Ya, sampai di sini sudah ada yang mau bertanya lagi? Kira-kira? Ibnu, ada yang mau bertanya? Saiful? Sudah paham semua? Mudah-mudahan paham semuanya ya. Ya, kalau sudah paham semua, nah sekarang kita mengerjakan tugas. Ya. Kalian boleh mengerjakan soal-soal tersebut. Untuk selanjutnya, kalian tadi sudah juga mencatat poin-poin apa yang terdapat di dalam pelajaran kita hari ini. Dan untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan penghargaan tentang diskusi tadi. Nah, kelompok siapa yang sudah benar atau memberikan presentasinya ke depan tadi. Nah, yang pertama kelompok B. Nah, tadi sudah memberikan presentasinya ke depan, yaitu dia mendapatkan peringkat 1 ya. Terima kasih. Nah, itu ya. Nah, yang kedua yang tadi juga sudah mempresentasikan kelompok diskusinya kelompok B. Nah, yang laki-laki. Nah, semoga kalian bisa bisa lebih giat lagi dalam belajarnya. Ingat itu ya. Nah, setelah berikutnya, kalian tadi kan sudah juga Ibu suruh mencatat poin-poin penting di dalam sholat berjamaah. Nah, untuk minggu depan
kalian ada tugas di rumah. Nah, tugas di rumah. Nah, nanti diberikan tugas-tugas tersebut ya. Dan selanjutnya kesimpulan dari pelajaran ini adalah kita tahu bahwasanya sholat berjamaah ini adalah sholat yang dilaksanakan oleh 2 orang atau lebih. Nah, setelah itu sholat berjamaah apabila dilaksanakan sama-sama laki-laki, tentu ada salah satunya seorang imam yang dilakukan atau dikerjakan. Nah, imam tersebut adalah juga harus laki-laki. Akan tetapi jika ada sholat berjamaah sesama perempuan, nah tentu kalian juga telah mengetahui bahwa yang menjadi imamnya boleh perempuan. Nah, berikutnya menjadi makmum, menjadi imam itu ada hukum syaratnya. Yang berikutnya menjadi makmum ada juga syarat-syaratnya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengetahui dan memahami dari pelajaran kita hari ini ya. Nah, yang berikutnya tadi sholat berjamaah itu ada dasar hukumnya. Nah, yang sudah kita baca sama-sama tadi ya, ada 2 hadis yang menyatakan sholat berjamaah itu sangatlah penting. Yang pertama, sholat berjamaah itu hukumnya sunat muakkad, sunat yang dipentingkan. Nah, setelah itu sholat berjamaah ini pahalanya lebih besar dari sholat sendiri. Berapa derajat bandingannya? Ya, 27 derajat. Nah, itu ya keutamaan dari sholat berjamaah. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada lagi. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami tentang sholat berjamaah dan kita harus melaksanakannya atau mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa? Seperti kita harus rajin mengikuti sholat berjamaah